Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Cahaya Mila Pratiwi dari NIM 55542401128 dari Prodi Ekonomi Syariah kelas 3D, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, halo semuanya, di sini aku ingin membuat video edukasi tentang krisis global dan solusinya dalam ekonomi Islam. Sebelumnya saya minta maaf kalau ada suara-suara yang mengganggu, karena saya lagi di rumah ya, di rumah saya nggak sendiri gitu ya. Nah, sebelumnya nih teman-teman, pernah nggak sih kalian tuh merasa dunia sekarang tuh kayak nggak stabil banget, kayak harga tuh naik, terus pengangguran tuh meningkat, terus nilai mata uang turun, terus banyak juga negara yang lagi krisis ekonomi. Nah, ini tuh fenomena kayak gini tuh bisa disebut sebagai krisis global, kondisi di mana ekonomi dunia mengalami guncangan besar yang berdampak ke semua negara termasuk negara kita, Indonesia. Nah, krisis global itu biasanya muncul karena sistem ekonomi konvensional yang didominasi oleh riba, spekulasi, dan ketimpangan distribusi kekayaan. Nah, contohnya nih, sistem bunga di perbankan bikin uang terus berputar di kalangan orang kaya, sedangkan masyarakat kecil makin tertekan. Belum lagi praktik spekulasi di pasar saham atau valuta asing, itu yang sering gak berdasarkan nilai real, hanya main untung rugi di atas kertas. Nah, hal-hal kayak gini nih akhirnya menciptakan ketidakstabilan ekonomi dan bisa memicu krisis global. Tapi Islam itu sebenarnya udah punya solusi yang sangat relevan buat masalah kayak gini nih. Dalam ekonomi Islam, tujuan utama bukan cuma mencari keuntungan, tetapi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial. Nah, ada beberapa prinsip penting yang bisa dijadiin solusi atas krisis global nih teman-teman. Yang pertama ada larangan riba. Nah, riba atau bunga ini jadi akar dari banyaknya ketimpangan ekonomi. Nah, Islam itu menggantinya dengan sistem bagi hasil, kayak mudharabah dan musyarakah. Jadi keuntungan dan risiko dibagi secara adil antara pemilik modal dan pengelola usaha. Nah, kalau sistem ini diterapin luas di berbagai negara di seluruh dunia, ekonomi itu bisa lebih stabil karena nggak ada pihak yang dirugikan satupun, sepihak gitu. Jadi kalau misalnya mereka untung ya dulunya untung, atau nggak cuma untung sendiri, dan kalau rugi semuanya rugi gitu, nggak cuma rugi sendiri. Nah, terus yang kedua itu Islam melarang gharar atau transaksi yang penuh ketidakpastian dan spekulasi. Nah, artinya semua transaksi itu harus jelas, barang nyata, nilainya transparan, dan ada manfaat realnya. Nah, ini tuh bikin ekonomi jadi lebih sehat karena uang berputar lewat aktivitas produktif, bukan permainan angka di pasar keuangan. Nah, yang ketiga itu Islam menekankan pemerataan distribusi kekayaan, salah satunya itu lewat instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Itu bisa disingkat sebagai ziswaf ya. Dengan adanya ziswaf, harta itu nggak numpuk di tangan segelintir orang aja, jadi itu bisa berputar dan bantu mereka yang membutuhkan. Nah, kalau sistem ini dijalankan secara konsisten, kesenjangan sosial bisa berkurang drastis dan daya beli masyarakat itu bisa meningkat. Dan yang keempat yang terakhir ada ekonomi Islam itu menanamkan nilai moral dan tanggung jawab sosial. Nah, setiap pelaku ekonomi, baik individu, pengusaha maupun pemerintah, itu dituntut untuk jujur, amanah, dan gak merugikan orang lain ya kan. Nah, nilai-nilai itu penting banget karena krisis global seringkali muncul bukan cuma karena kesalahan sistem, tapi juga karena keserakahan manusia gitu teman-teman. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa krisis global itu bukan cuma masalah angka-angka ekonomi, tapi juga masalah nilai dan moral. Dan ekonomi Islam itu hadir bukan hanya sebagai alternatif, tapi sebagai solusi yang komprehensif, menggabungkan keadilan, keberkahan, dan kemanusiaan, ya kan? Nah, kalau prinsip-prinsip Islam ini benar-benar diterapin di seluruh dunia, di negara-negara manapun, insya Allah dunia bisa lebih stabil, adil, dan sejahtera untuk semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, terima kasih teman-teman yang udah nonton. Segini aja video edukasi dari aku. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Terima
kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.